Dijodohkan dengan satpam kantorku oleh orang tuaku. Aku kaget saat datang ke rumahnya malah bertemu dengan bosku. Ternyata ia adalah... Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku duduk kaku di kursi makan. Jari-jariku tanpa sadar memeluk erat cangkir teh hangat yang perlahan mulai kehilangan uapnya. Suasana sore itu terasa berbeda, lebih tegang dari biasanya. Ibu dan ayah saling bertukar pandang sebelum akhirnya ibu menghela napas panjang dan menggeser sebuah foto melintasi meja kayu mahoni yang mengilap. Kami sudah memikirkan ini lama sekali, Dinda, kata ibu dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Mataku langsung tertumbuk pada gambar seorang lelaki berseragam satpam yang tersenyum polos di dalam foto itu. Wajahnya tampak familiar, tapi aku tidak bisa langsung mengenalinya. Ini siapa? Tanyaku, mencoba menyembunyikan getar suara yang tiba-tiba muncul. Ayah yang biasanya jarang ikut campur dalam urusan seperti ini kali ini malah bersemangat. Dia anak Pak Handoko, teman baik ayah sejak kuliah dulu. Namanya Seno. Baik, pekerja keras, dan yang paling penting, dia single. Aku nyaris tersedak. Ayah, ibu, kalian serius? Tanganku gemetar saat meletakkan cangkir. Ini bukan pertama kalinya mereka mencoba menjodohkanku. Tapi sebelumnya selalu dengan anak pengusaha atau kolega mereka yang jelas-jelas setara secara status. Ibu tersenyum sabar. Dia bekerja di kantormu, Nak, sebagai satpam. Tapi jangan lihat pekerjaannya dulu. Lihat karakternya. Di kantorku. Aku mengernyitkan dahi, mencoba mengingat-ingat wajahnya. Tiba-tiba, bayangan sosok tinggi yang selalu menyapaku dengan anggun setiap pagi saat aku melewati pintu gedung kantor muncul di kepalaku. Seno, yang itu. Ayah mengangguk antusias. Iya, itu dia. Kamu kenal? Tahu saja, tapi tidak kenal. Bantahku, suaraku semakin tinggi tanpa kusadari. Ayah ibu mau menjodohkan aku dengan satpam? Kalian pikir aku tidak bisa dapat yang lebih baik? Udara di ruangan itu langsung berubah. Ibu mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang dalam. Dinda, kami tidak mengira kamu masih memandang orang dari pekerjaannya. Aku merasa ditampar oleh kata-kata ibu. Tapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi ayah. Kami sudah bertemu dengannya beberapa kali. Dia lulusan S1 manajemen dari universitas ternama, tapi memilih merintis dari bawah. Itu sikap yang patut dihargai. Perutku mual. Ini bukan sekadar perjodohan biasa, tapi semacam ujian karakter dari orang tuaku sendiri. Mereka sengaja memilih seseorang yang menurut mereka akan mengujiku, melihat apakah aku bisa melihat seseorang lebih dari sekadar jabatan atau gaji. Kami sudah mengatur kalian bertemu besok sore di kafe Taman Merah, ujar ibu sambil berdiri, menandakan percakapan ini sudah final. Aku hanya bisa menatap kosong ke foto itu. Seno tersenyum lebar di sana. Matanya berbinar seperti tidak menyadari bahwa fotonya sedang dipakai untuk mengacaukan hidupku. Di balik jendela, langit sore mulai memerah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Satu pertanyaan besar mengganggu pikiranku. Apa yang sebenarnya disembunyikan orang tuaku tentang lelaki ini? Karena sepertinya ini bukan sekadar cerita tentang perjodohan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang tidak mereka ceritakan padaku. Dan entah mengapa, aku merasa hidupku akan berubah total setelah pertemuan besok. Kafe Taman Merah terlihat lebih sempit dari yang kubayangkan. Aku berdiri di depan pintu masuk selama beberapa detik, menarik napas dalam-dalam sambil memastikan riasan wajahku masih sempurna di kaca refleksi jendela. Pikiranku berputar-putar mempertanyakan keputusanku datang ke sini. Sebenarnya,
Aku bisa saja membatalkan pertemuan ini dengan alasan pekerjaan atau sekadar pura-pura sakit. Tapi entah mengapa, rasa penasaran mengalahkan semua keraguanku. Aku menyentuh rambutku yang sengaja kuikat setengah rapi, memastikan beberapa helai poni terjuntai dengan sempurna di kening. Gaun kasual warna pastel yang kupilih sengaja tidak terlalu formal, tapi juga tidak terkesan sembarangan. Aku ingin terlihat baik, tapi tidak sampai terlihat seperti terlalu berusaha. Saat pintu kafe terbuka, aroma kopi dan kayu manis langsung menyergap indera penciumanku. Mataku langsung menyapu seluruh ruangan, mencari sosok yang sudah kuhafal wajahnya dari foto kemarin. Dan di sana, di sudut dekat jendela besar dengan tirai putih tipis, seorang lelaki dengan kemeja biru muda duduk tegak sambil sesekali melirik jam tangannya. Aku mengenalinya seketika. Seno. Satpam yang selalu menyapaku dengan anggun setiap pagi itu sekarang duduk hanya beberapa meter dariku. Tapi terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Tanpa seragam satpamnya, ia terlihat biasa. Tidak, bukan biasa. Ada sesuatu tentang caranya duduk, tentang ketegasan garis bahunya, tentang cara matanya yang terus awas mengamati sekeliling. Semuanya mengingatkanku bahwa ini memang orang yang sama yang selalu menjaga pintu kantorku. Aku melangkah mendekat, merasakan detak jantung yang tiba-tiba menjadi tidak beraturan. Dinda. Suaranya lebih dalam dari yang kubayangkan, lebih hangat. Ia berdiri begitu melihatku mendekat, sikapnya penuh hormat seperti kebiasaannya saat bekerja. Aku tidak menyangka kau akan datang, katanya sambil menarik kursi untukku. Gerakannya lancar, terlatih, seolah sudah sering melakukan ini. Aku mengerutkan kening. Kau pikir aku akan membatalkannya? Seno tersenyum kecil. Ada kerutan halus di sudut matanya yang membuatnya terlihat lebih tua dari usianya. Bukan itu maksudku. Hanya, aku tahu ini situasi yang tidak biasa. Aku mendecakkan lidah tanpa sadar. Kau tahu ini perjodohan, kan? Ia mengangguk, tidak terlihat terganggu oleh nada suaraku yang tajam. Iya, orang tuaku sudah bercerita. Dan setelah tahu itu kamu. Ia berhenti sejenak, matanya menatapku dengan intensitas yang membuatku tidak nyaman. Aku jadi lebih bersemangat. Udara di paru-paruku seakan hilang. Kau kenal aku? Seno tertawa pendek, suaranya seperti gema hangat di antara gemericik gelas dan percakapan pelanggan lain di kafe itu. Setiap pagi, kamu selalu tersenyum saat masuk kantor. Bahkan di hari Senin yang paling buruk sekalipun. Aku tertegun. Selama ini aku mengira tidak ada yang memperhatikan kebiasaan kecilku itu. Ternyata iya. Dan kau selalu memegang pintu untuk orang di belakangmu. Lanjutnya, bahkan ketika sedang terburu-buru. Tiba-tiba, ruangan ini terasa terlalu panas. Aku meraih gelas air mineral di depanku dan meneguknya dengan cepat, berharap bisa menyembunyikan rasa malu yang tiba-tiba muncul. Ini tidak adil. Ia mengamati diriku sedetail itu, sementara aku bahkan tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Hanya sekadar sopan santun biasa pada satpam kantor. Jadi, aku mencoba mengubah topik. Orang tuaku bilang kau lulusan S1 manajemen. Kenapa memilih jadi satpam? Seno memainkan sendok di tangannya. Wajahnya tiba-tiba lebih serius. Aku ingin merasakan bagaimana bekerja dari bawah. Benar-benar memahami sebuah perusahaan dari fondasinya. Jawabannya terdengar seperti klise dari buku motivasi, tapi ada ketulusan di matanya yang membuatku tidak bisa serta-merta menolaknya. Dan bagaimana menurutmu tentang ini? Aku melambaikan tangan antara kami berdua. Ia menatapku lama sebelum akhirnya menjawab perlahan. Aku percaya perjodohan hanyalah awal. Sisanya, terserah kita. Kalimat itu menggantung di antara kami. Berat dengan makna dan kemungkinan-kemungkinan yang belum terbayangkan. Aku menyadari satu hal, pertemuan ini tidak akan sesederhana yang kukira. Seno bukan sekadar satpam biasa,
Dan perjodohan ini bukan sekadar keisengan orang tua. Ada lebih banyak cerita di balik senyum tenangnya. Dan entah mengapa, aku mulai ingin mengetahuinya. Seminggu setelah pertemuan di kafe, aku menemukan diriku mulai mengamati Seno dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sekadar satpam yang menjaga gedung kantor, tapi sebagai pria yang membuat pikiranku terus bekerja lembur. Setiap pagi ketika melewati pintu masuk, sapaan hangatnya yang biasa terasa seperti memiliki lapisan makna baru. "Selamat pagi, Mbak Dinda," yang dulunya hanya formalitas, sekarang terasa seperti percikan api kecil yang menghangatkan bagian dalam dadaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Cara dia selalu berdiri tegak meski sudah berjam-jam berjaga. Bagaimana matanya yang tajam itu menyapu seluruh lobi dengan teliti setiap beberapa menit. Bahkan kebiasaannya merapikan dasi biru tua seragam satpamnya setiap kali ada orang penting yang masuk. Ada disiplin dan kesadaran diri dalam setiap gerak-geriknya yang bertolak belakang dengan stereotip satpam malas yang sering digambarkan di sinetron. Suatu siang, saat aku sedang asyik menikmati makan siang sendirian di kantin lantai 2, mataku tertarik pada pemandangan tak biasa di seberang ruangan. Seno sedang duduk berdua dengan Pak Rudi, manajer HRD yang terkenal kaku dan sulit didekati. Yang membuatku terkejut adalah ekspresi santai Pak Rudi yang bahkan sesekali tertawa lepas, seolah mereka adalah teman lama. Tangannya sesekali menepuk bahu Seno dengan akrab, gestur yang tidak pernah kulihat dilakukannya pada staf junior sekalipun. "Kau lihat itu?" Lila, sahabat sekaligus rekan kerjaku, tiba-tiba muncul di sampingku membawa nasi kotak. Matanya mengikuti arah pandanganku sebelum berkedip penuh arti. "Oh, satpam jodohmu lagi ngobrol sama bos besar ya?" Aku mencoleknya dengan garpu. "Diam kau. Bukan seperti itu." Tapi pertanyaannya tetap menggantung di udara. Siapa sebenarnya Seno? Bagaimana bisa seorang satpam biasa memiliki hubungan yang begitu akrab dengan manajer HRD? Lila mengunyah dengan lambat, matanya berbinar penuh arti. "Aku dengar kabar kalau dia itu sebenarnya." "Apa?" tanyaku penasaran. "Dulu pernah selamatkan anak Pak Direktur dari pencopetan di depan kantor. Mungkin itu kenapa diistimewakan." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi tidak cukup memuaskan rasa penasaranku. Esok harinya, aku sengaja datang lebih pagi dan menemukan Seno sedang memeriksa dokumen di meja resepsionis. Yang mengejutkan, dokumen itu bukan laporan keamanan biasa, tapi semacam laporan keuangan divisi. "Kau bisa baca laporan keuangan?" tanyaku tanpa berpikir. Seno menoleh, lebih terkejut karena kehadiranku yang tiba-tiba daripada pertanyaanku. "Ah, Mbak Dinda, pagi." Tangannya dengan cepat menutupi dokumen itu. Hanya sedang membantu Bu Lisa yang resepsionis baru. Dia bingung dengan beberapa istilah. Tapi aku melihat caranya menutup dokumen itu terlalu cepat. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Sepanjang hari, pikiranku terus kembali pada kejadian pagi itu. Saat pulang kantor, aku sengaja menunggu sampai sebagian besar karyawan sudah pergi. Seno sedang membersihkan meja resepsionis ketika aku mendekat. Jadi, aku memulai percakapan dengan nada ringan. "Sebenarnya kau ini satpam atau apa?" Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum. "Kenapa tanya begitu?" "Karena aku melihatmu melakukan banyak hal di luar tugas satpam biasa. Ngobrol akrab dengan HRD, baca laporan keuangan, bahkan kemarin aku lihat kau membantu tim IT memperbaiki server." Seno meletakkan lap di atas meja, wajahnya tiba-tiba serius. "Aku hanya suka belajar hal baru. Tidak ada yang spesial." Tapi semakin dia berusaha meremehkan, semakin besar rasa penasaranku. Saat berjalan ke parkiran, kepalaku dipenuhi pertanyaan. Pria ini seperti teka-teki yang setiap kali ku coba pecahkan, justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan baru.
Aku membuka pintu mobil dan melihat Seno di kejauhan sedang berbicara dengan sopir salah satu direktur. Caranya berdiri, cara dia menganggukkan kepala, semua terasa berbeda. Tidak seperti satpam pada umumnya. Seperti ada lapisan lain di balik seragam biru itu yang menunggu untuk ditemukan. Dan entah mengapa, aku merasa terdorong untuk menjadi orang yang menemukannya. Hari-hari berikutnya aku mulai mengamati Seno sebagai semacam ritual tersembunyi. Setiap pagi, aku sengaja datang lebih awal hanya untuk melihat rutinitasnya sebelum kantor ramai. Ada sesuatu yang menenangkan sekaligus membingungkan tentang caranya memulai hari. Dia selalu tiba tepat pukul 6 pagi, memeriksa seluruh perimeter gedung dengan teliti, lalu berdiri tegak di depan pintu masuk dengan postur yang lebih mirip tentara daripada satpam biasa. Suatu Senin pagi yang basah oleh gerimis, aku melihat pemandangan yang membuatku berhenti di tempat. Seno sedang berbicara dengan Pak Handoko, direktur utama perusahaan kami, di tempat parkir eksekutif. Bukan sekadar menyapa, tapi mereka terlibat dalam percakapan serius. Dengan Pak Handoko sesekali meletakkan tangan di bahu Seno seperti seorang ayah kepada anaknya. Aku berdiri terpaku di balik tirai jendela lantai 2. Kopi pagiku perlahan menjadi dingin di genggaman. Kau terlihat seperti detektif amatir. Suara Lila tiba-tiba membuatku tersentak. SHHH. Lihat itu, bisikku sambil menunjuk ke bawah. Lila mengerutkan kening. Satpam bicara dengan direktur? Mungkin sedang diomeli karena sesuatu. Tapi ekspresi mereka sama sekali tidak menunjukkan situasi teguran. Seno malah terlihat sangat nyaman, bahkan sesekali tersenyum. Pak Handoko mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya, sebuah amplop putih, dan memberikannya kepada Seno yang langsung memasukkannya ke saku seragamnya tanpa membuka. Aneh, gumam Lila. Kemarin aku melihat dia makan siang dengan manajer keuangan di restoran Jepang itu di seberang. Apa satpam sekarang dapat tunjangan makan di tempat mahal? Pertanyaan itu terus menggangguku sepanjang rapat pagi. Gambar Seno menerima amplop misterius itu terus bermain di kepalaku. Saat jam istirahat siang, aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku menemukannya sedang duduk sendirian di taman kecil belakang gedung kantor. Asyik membaca dokumen yang keluar dari amplop tadi. Begitu mendengar langkahku, dia dengan cepat menyembunyikannya. Sedang istirahat? Tanyaku mencoba bersikap biasa. Dinda. Senyumnya terlihat tegang. Iya, cuma istirahat sebentar. Aku duduk di bangku sebelahnya tanpa diundang. Aku lihat kau tadi pagi dengan Pak Handoko. Ada kilatan sesuatu di matanya. Waspada? Takut? Yang langsung hilang. Oh, beliau hanya menanyakan tentang keamanan parkir baru untuk tamu VIP minggu depan. Pak Direktur biasanya tidak turun langsung untuk urusan seperti itu, kataku sambil mengamati reaksinya. Seno menghela napas, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Kau sangat observatif. Dan kau sangat tidak bisa berbohong, balasku. Apa isi amplop itu? Dia menggeser pandangannya ke kejauhan. Tidak semua hal perlu diketahui, Dinda. Terkadang rahasia ada untuk melindungi seseorang. Melindungi siapa? Kau atau aku? Bisa jadi keduanya, jawabnya samar. Percakapan kami terputus oleh dering teleponku. Tapi sebelum berdiri, aku sempat melihat secuil logo perusahaan di sudut dokumen yang disembunyikannya. Logo yang biasanya hanya ada di dokumen tingkat direksi. Sepanjang sisa hari itu, pikiranku berputar-putar mencoba memecahkan teka-teki ini. Saat pulang kantor, aku sengaja mengambil rute melewati ruangannya. Pintu terbuka sedikit, dan dari celah itu aku melihatnya sedang mengenakan kemeja putih rapih, bukan seragam satpam, dan berbicara di telepon dengan bahasa yang sama sekali tidak kukenal. Akan segera transfer dana tersebut. Tidak, jangan beritahu siapa-siapa tentang identitas saya di sini. Aku berbalik cepat sebelum ketahuan. Jantungku berdebar kencang.
Siapa sebenarnya pria yang dijodohkan orang tuaku ini? Mengapa seorang satpam berbicara tentang transfer dana dan menyembunyikan identitas? Esok harinya, Seno kembali menjadi satpam biasa yang menyapaku dengan ramah di pintu masuk. Tapi sekarang, senyum manisnya itu terasa seperti topeng. Dan aku berniat membongkar apa yang disembunyikan di baliknya. Seiring berjalannya hari, aku mulai merasakan tekanan yang semakin besar dari lingkungan sekitarku. Apa yang awalnya hanya menjadi bahan obrolan ringan di antara rekan-rekan kantor, perlahan berubah menjadi pusat perhatian yang tidak nyaman. Setiap kali aku melewati pantry atau ruang istirahat, suara-suara berbisik tiba-tiba berhenti, digantikan oleh senyum-senyum palsu yang lebih menusuk daripada sekadar tatapan tajam. Jadi, Dinda, bagaimana rasanya pacaran dengan satpam? Tanya Bu Rina dari divisi pemasaran suatu pagi. Suaranya bernada manis tapi matanya menyorotkan sinyal bahaya. Aku menggigit bibir bawahku sambil menuang air panas ke dalam cangkir. Kami tidak sedang pacaran, Bu. Hanya saling mengenal. Oh, tentu saja. Dia mengangguk-angguk berlebihan. Gelang emas di pergelangan tangannya berkilau saat mengangkat gelas kopinya. Hanya saja kau tahu, seseorang dengan latar belakang sepertimu, lulusan universitas ternama, keluarga terpandang, aku hanya tidak menyangka pilihanmu akan jatuh ke, sudahlah. Kalimat yang terpotong itu menggantung di udara seperti bau tak sedap. Tanganku gemetar sedikit saat meletakkan teko kembali ke tempatnya, membuat sedikit air tumpah ke meja. Aku menyeka dengan kasar, berusaha menenangkan diri. Di meja makan siang, Lila mendorong sepiring salad ke arahku dengan ekspresi khawatir. Kau harus mendengar apa yang mereka katakan di lantai 6. Aku tidak ingin tahu, geramku, menusuk-nusuk sayuran dengan garpu tanpa niat untuk benar-benar memakannya. Mereka bilang kau putus asa sampai harus merendahkan diri ke satpam. Bahkan ada yang berspekulasi kau hamil sehingga terburu-buru mencari ayah untuk calon bayi. Garpu di tanganku terjatuh ke piring dengan suara nyaring yang membuat beberapa orang menoleh. Pipiku terasa panas, tapi entah karena marah atau malu, aku sendiri tidak bisa membedakannya. Ini tidak bisa dipercaya. Sejak kapan urusan orang menjadi urusan publik? Lila menghela napas. Selamat datang di dunia nyata, Dinda. Kau tahu bagaimana lingkungan kantor ini? Mereka hidup untuk gosip seperti ini. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku mendengar komentar itu datang dari orang-orang yang kukira adalah teman. Di lift suatu sore, tanpa menyadari kehadiranku di belakang mereka, 2 staf dari divisiku sedang asyik membicarakanku. Pantas saja promosinya cepat, mungkin dapat info dalam dari sang satpam, celetuk salah seorang dengan tawa kecil. Atau mungkin dia hanya bosan dengan pria berkantong tebal dan ingin mencoba yang rakyat kecil, sahut yang lain dengan tanda petik di udara. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menyeringai palsu dan menyela percakapan mereka. Kalau mau bahan gosip yang lebih seru, bagaimana kalau aku ceritakan soal affair kalian berdua dengan married man di lantai 12? Wajah mereka berubah pucat sebelum lift terbuka dan aku melengos pergi dengan langkah tegas. Meski dalam hatiku rasanya ingin berlari ke kamar mandi dan menangis. Tekanan ini mulai mempengaruhi performa kerjaku. Presentasiku pagi tadi berantakan karena kurang persiapan. Pikiranku terlalu penuh dengan segala omongan itu. Bahkan atasan langsungku, Pak Arif, memanggilku ke ruangannya untuk menanyakan apakah ada masalah. Kau biasanya tajam, Dinda. Tapi minggu ini laporanmu penuh kesalahan kecil, katanya dengan wajah berkerut khawatir. Aku menunduk, malu. Maaf, Pak. Aku sedang ada beberapa hal pribadi. Dia menghela napas. Apakah ini tentang hubunganmu dengan satpam itu? Loh, aku tidak ikut campur urusan pribadi stafku. Tapi ketika itu mempengaruhi pekerjaan. Itu tidak akan terulang lagi, Pak. Potongku cepat, tidak tahan mendengar satu lagi komentar tentang Seno. Ketika jam pulang tiba,
Aku berjalan ke pintu keluar dengan kepala tertunduk, berharap bisa menghindari sapaan rutin Seno. Tapi seperti biasa, dia ada di sana. Seragam birunya masih rapi meski seharian berjaga. Selamat sore, Mbak Dinda. Hati-hati di jalan, hari ini hujan. Aku tidak butuh perlindunganmu, hardiku tiba-tiba, suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Beberapa orang di sekitar kami menoleh penasaran. Seno mengerutkan kening, tapi tidak terlihat tersinggung. Ada apa? Kau tahu apa yang mereka katakan tentang kita? Tentangku? Karena kau. Suaraku tercekat. Karena kau hanya seorang satpam. Dia diam sebentar sebelum menarikku sedikit ke samping, jauh dari keramaian. Matanya yang biasanya ramah sekarang terlihat tajam. Jadi sekarang status sosial yang penting bagimu? Bukan begitu. Tapi kau malu. Dia menyelesaikan kalimatku dengan suara datar. Aku mengerti. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa orang-orang memandang rendah pilihanmu. Aku ternganga, merasa seperti baru saja ditampar tanpa benar-benar disentuh. Perkataannya menyakitkan karena itu benar. Aku memang merasa malu. Malu karena dinilai berdasarkan siapa yang dekat denganku. Malu karena tiba-tiba ukuran keberhasilanku sebagai wanita bergeser dari prestasi kerja ke siapa pasanganku. Tanpa bisa mengontrolnya, air mata mulai menggenang di mataku. Kau tidak mengerti bagaimana rasanya. Seno menarik napas panjang. Mungkin tidak. Tapi yang aku tahu, orang-orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan menilai dari hal-hal seperti ini. Dia menatapku dengan ekspresi aneh, seperti kecewa, tapi juga mengerti. Aku tidak memaksamu untuk terus melanjutkan ini, Dinda. Keputusan ada di tanganmu. Dengan itu, dia mengangguk sopan dan kembali ke posisinya, membiarkanku berdiri di sana dengan perasaan hancur dan bingung. Hujan mulai turun ketika aku sampai di parkiran, tapi aku bahkan tidak berusaha berlari. Butiran air yang dingin di wajahku bercampur dengan air mata hangat yang akhirnya keluar juga. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, komentar pedas dari rekan-rekan kerja, kekecewaan dalam suara Seno, atau kenyataan bahwa di tengah semua ini, aku sendiri tidak lagi yakin dengan pilihanku. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalan-jalan kota, menciptakan genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan seperti kaca pecah. Aku duduk di balkon apartemenku, menatap tanpa fokus ke arah kota yang kabur oleh tirai hujan, sambil memegang erat secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Percakapan dengan Seno tadi siang terus bergema di kepalaku. Setiap kata seperti pisau kecil yang mengiris keyakinan diriku yang selama ini kupikir kuat. Teleponku bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari ibu. Sudah makan malam, nak? Ayah dan ibu khawatir karena kamu tidak menjawab telepon. Aku menghela napas panjang, mengetik balasan singkat bahwa aku baik-baik saja sebelum melemparkan ponsel ke sofa. Pikiranku penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, aku marah pada Seno karena membuatku merasa seperti orang yang dangkal dan materialistis. Di sisi lain, kemarahan yang lebih besar justru kurasakan terhadap diriku sendiri. Karena mungkin, di lubuk hati yang paling dalam, ada benarnya juga tuduhan itu. Hari berikutnya aku sengaja datang lebih awal untuk menghindari pertemuan dengan Seno di pintu masuk. Tapi nasib berkata lain. Dia sedang bertugas di parkiran bawah tanah, tepat di depan lift yang biasa kugunakan. Kau sengaja menghindariku? Tanyanya langsung begitu lift terbuka. Suaranya datar tapi matanya tajam. Aku mengangkat dagu, mencoba terlihat percaya diri. Aku hanya sibuk. Dia menyilangkan lengan. Sibuk memikirkan apa kata orang. Jangan sok suci, desakku. Suaraku meninggi tanpa kusadari. Kau tidak mengerti tekanan yang kuhadapi. Setiap hari aku harus mendengar ejekan, pandangan sinis. Dan menurutmu aku tidak? Potongnya. Untuk pertama kalinya suaranya keras.
Aku setiap hari harus mendengar kolegaku menyebutku, si satpam beruntung, yang mengincar wanita kaya. Mereka memeriksa tasku setiap pulang seolah-olah aku pencuri, mengawasiku ekstra ketat seolah satu kesalahan kecil akan kugunakan untuk mendekatimu. Aku terkesiap. Ini sisi Seno yang belum pernah kulihat. Marah, frustasi, dan terluka. Kau pikir ini mudah bagiku? Lanjutnya, nadanya lebih rendah tapi masih tegang. Aku tahu statusku, tahu bagaimana dunia memandang hubungan seperti ini. Tapi aku kira kau berbeda, Dinda. Aku kira kau bisa melihat melampaui semua label itu. Mendengar itu, amarahku tiba-tiba menguap, digantikan oleh rasa bersalah yang menusuk. Tapi ego membuatku tidak bisa langsung mengaku salah. Kalau kau begitu tidak nyaman, mungkin lebih baik kita hentikan saja ini, ujarku, lebih untuk menguji reaksinya daripada sungguh-sungguh bermaksud. Seno diam cukup lama sampai akhirnya menghela napas panjang. Jika itu yang kau mau. 2 langkah mundurnya terasa seperti jarak yang tiba-tiba menjadi jurang. Tapi sebelum kau putuskan, aku ingin kau tahu satu hal. Dia mendekat lagi. Cukup dekat sampai aku bisa mencium aroma sabun mandinya yang sederhana tapi segar. Aku tidak pernah malu berada di sisimu, Dinda. Tidak peduli apa kata orang. Kalimat itu seperti pukulan telak. Aku membuka mulut untuk menjawab, tapi tiba-tiba bel masuk kantor berbunyi, mengingatkanku bahwa rapat penting akan segera dimulai. Kita bicara lagi nanti, bisikku sebelum bergegas masuk lift, meninggalkannya berdiri sendirian di parkiran yang sepi. Sepanjang rapat, pikiranku melayang-layang. Presentasi dari tim pemasaran lewat seperti suara tanpa arti. Yang kudengar hanyalah gema kata-kata Seno, yang kulihat hanyalah ekspresi terluka di wajahnya tadi pagi. Saat makan siang, Lila menatapku heran. Kau baik-baik saja? Wajahmu pucat sekali. Aku menggeleng. Tiba-tiba merasa sangat lelah. Aku mungkin membuat kesalahan besar, Lil. Tanpa kuduga, mataku berkaca-kaca. Lila segera memelukku. Hei, apapun itu, bisa diperbaiki. Tapi apakah bisa? Apakah kata-kata menyakitkan yang telah terucap bisa ditarik kembali? Apakah prasangka yang sudah terlanjur mengakar bisa dicabut begitu saja? Ketika jam pulang tiba, aku berharap bisa bertemu Seno, mengajaknya bicara baik-baik. Tapi ternyata dia sudah digantikan jadwalnya oleh satpam lain. Mas Seno izin tidak masuk sore ini, kata Pak Joko, satpam senior. Ada urusan keluarga katanya. Aku mengangguk, perasaan bersalah semakin menjadi. Apakah ini karena pertengkaran kita? Kubicikan ponsel di sakuku. Berdebat dengan diri sendiri apakah harus meneleponnya atau menunggu sampai besok. Sampai di rumah, keputusan akhirnya kuambil. Jari-jariku gemetar saat mengetik pesan singkat. Bisa kita bicara? Aku ingin meminta maaf. 3 titik bergerak muncul, lalu hilang. Lalu muncul lagi sebelum akhirnya jawabannya datang. Aku juga. Tapi biar kita tenang dulu semalam. Besok kantor kita bicara. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami mulai dekat, aku merasakan kesepian yang aneh. Dan yang paling mengejutkan, aku merindukannya. Merindukan sapaan paginya, senyum kecilnya, bahkan cara dia selalu mengingatkanku untuk tidak lupa makan siang. Di balik semua label dan prasangka, ternyata sudah terbentuk sebuah ikatan yang tidak kusadari sampai mungkin terancam hilang. Dan penyesalan itu, penyesalan karena menyakiti seseorang yang tulus, terasa lebih menyakitkan daripada semua ejekan rekan kerja yang pernah kudengar. Pagi itu, kantor terasa berbeda. Udara yang biasanya segar di lobi utama sekarang terasa pengap dan berat, seolah ikut mencerminkan keadaan hatiku yang gelisah. Aku datang lebih awal, berharap bisa menemui Seno sebelum keramaian kantor dimulai. Tapi pos jaga pagi dijabat oleh Pak Joko lagi, yang hanya menggeleng ketika kutanyakan keberadaan Seno.
Katanya ada urusan keluarga sampai besok, ujarnya sambil mengunyah sarapannya. Aku mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kekecewaan yang menusuk. Ponsel di sakuku terasa berat. Pesan yang kukirim semalam hanya dibalas singkat, dan sejak itu Seno seperti menghilang. Sepanjang perjalanan ke lantai kantorku, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Urusan keluarga seperti apa yang bisa membuat Seno, yang selalu kulihat sebagai sosok disiplin dan bertanggung jawab, meninggalkan tugasnya 2 hari berturut-turut? Di meja kerjaku, aku mencoba fokus pada laporan kuartal yang harus selesai hari ini. Tapi konsentrasiku terusik ketika obrolan 2 sekretaris di dekat pantry sampai ke telingaku. Katanya keluarga besar dari Jakarta datang. Mobil-mobil mewah penuh di rumahnya, bisik salah seorang. Yang bener? Aku dengar dia cuma tinggal di kos kecil dekat kantor, sahut yang lain. Aku memicingkan mata. Bagaimana mereka bisa tahu tentang Seno? Dan informasi macam apa ini? Tanpa berpikir panjang, aku berdiri dan menghampiri mereka. Maaf, kalian bicara tentang siapa? Tanyaku, berusaha terdengar sekadar penasaran. Wajah kedua wanita itu langsung berubah. Tidak, kami hanya... Kalian bicara tentang Seno, kan? Desakku. Mereka saling pandang sebelum akhirnya mengaku. Iya. Temanku yang kerja di bank kemarin bilang ada transfer dana besar ke rekening atas nama Seno Handoko. Dia penasaran soalnya nama belakangnya sama dengan direktur utama kita. Dunia sekelilingku seakan berhenti berputar. Handoko. Dan ada apa dengan keluarga besarnya? Tanyaku, suaraku tiba-tiba serak. Salah satu klien kami yang developer properti bilang kemarin ada acara keluarga besar di rumah megah di kawasan Pondok Indah. Yang punya rumah ternyata orang tua Seno. Aku menelan ludah. Pondok Indah? Kawasan paling elit di Jakarta? Ini tidak masuk akal. Tanpa sadar, kakiku membawaku ke ruang arsip HRD. Dengan detak jantung yang berdegup kencang, aku membuka database karyawan di komputer yang tidak terkunci. Jari-jariku gemetar mengetik nama Seno di kolom pencarian. Profilnya muncul. Tapi yang membuat nafasku tersekat adalah kolom nama lengkap, Seno Handoko Putra. Dan di bagian informasi darurat, tercantum nama Handoko Santoso dengan hubungan ayah. Persis seperti nama direktur utama perusahaan kami. Aku menutup file itu dengan cepat ketika ada langkah mendekat. Tapi informasi yang baru kudapat sudah terlanjur membuat kepalaku pusing. Selama ini Seno adalah anak direktur? Anak bos besar yang sengaja bekerja sebagai satpam? Kenangan-kenangan kecil tiba-tiba menjadi jelas. Cara manajer HRD bersikap padanya, obrolannya yang akrab dengan direktur, bahkan dokumen keuangan yang pernah kulihat di tangannya. Semua mulai masuk akal, dan realisasi itu membuat perutku mual. Aku segera menuju kamar mandi wanita, menutup diri di bilik paling ujung sambil berusaha menenangkan nafas yang tersengal-sengal. Air mata panas mengalir di pipiku tanpa bisa kutahan. Dia membohongiku. Selama ini, dengan sengaja, ponsel di sakuku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Mbak Dinda, ini Bu Lisa resepsionis. Ada paket untuk Anda dari Mas Seno. Ditaruh di mejanya yang shift malam nanti. Aku mengusap air mata dengan kasar. Apalagi ini? Permainan apalagi yang sedang dijalankan Seno? Saat pulang kantor, dengan hati berdebar-debar, aku menyempatkan mampir ke pos satpam malam. Benar saja, ada sebuah amplop coklat kecil dengan namaku tertulis rapi di atasnya. Tangan yang gemetar membuka segelnya. Isinya, sebuah kunci, selembar kertas dengan alamat di Pondok Indah, dan catatan pendek. Aku berhutang penjelasan. Datanglah jika kau mau tahu kebenarannya. Aku menatap benda-benda itu lama. Perasaannya campur aduk antara marah, penasaran, dan sedih.
Sedih karena selama ini ternyata ada rahasia besar antara kami. Sedih karena mungkin saja semua kedekatan kami hanyalah bagian dari permainan seorang anak bos yang sedang mencoba merasakan kehidupan biasa. Tapi di balik semua itu, ada bagian kecil dari diriku yang masih ingin mendengar penjelasannya. Masih ingin mempercayai bahwa Seno yang ku kenal, yang selalu tulus dan perhatian, bukan sepenuhnya kebohongan. Dengan tekad yang goyah, aku melangkah ke parkiran. Hari ini, aku akan menemui kebenaran, apapun konsekuensinya. Mobilku meluncur pelan di antara gerimis sore yang mengubah jalanan Pondok Indah menjadi permukaan cermin yang memantulkan lampu-lampu taman. Jari-jariku mencengkeram kemudi dengan kaku. Setiap detak jantung terasa seperti genderang perang di dalam dada. Alamat yang Seno berikan membawaku ke bagian paling eksklusif di kawasan ini, di mana pagar-pagar tinggi dan kamera keamanan menjadi penanda wilayah-wilayah privat para elit kota. Ketika GPS menunjukkan bahwa tujuanku hanya 100 meter lagi, aku memarkir mobil di tepi jalan, membutuhkan waktu beberapa menit hanya untuk mengatur napas. Di seberang jalan, sebuah gerbang besi hitam berukir dengan inisial H terpampang megah, dijaga oleh dua satpam berseragam yang berdiri tegap di bawah payung besar. Ini gila, gumamku pada diri sendiri, menatap rumah megah bergaya modern minimalis yang terlihat di balik gerbang terbuka sebagian. Sebuah limusin hitam sedang diparkir di halaman depan, dan beberapa orang berbaju resmi terlihat lalu lalang membawa dokumen dan kotak-kotak berlogo perusahaan terkenal. Aku mengambil kunci dan catatan dari Seno lagi, memastikan bahwa memang inilah alamat yang dimaksud. Tanpa ponsel, sengaja ku tinggal di mobil agar tidak tergoda kabur. Aku melangkah menyeberang dengan kaki yang terasa seperti dijejali beton. Salah seorang satpam segera menghampiri begitu aku mendekat. "Ada perlu, Nyonya?" Aku diundang oleh Seno Handoko," jawabku. Suaraku lebih kecil dari yang kuharapkan. Ekspresi satpam itu berubah seketika. "Oh, Mbak Dinda? Silakan masuk. Mas Seno sudah menunggu di paviliun belakang." Dia menyebut nama kecilku dengan akrab, seolah sudah diharapkan kedatanganku. Ini membuat bulu kuduku berdiri. Aku dipandu melewati taman yang terawat sempurna, melewati air mancur berbentuk lingkaran yang airnya menari-nari di bawah lampu sorot. Suara gemericik air itu tenggelam oleh deru jantungku sendiri yang berdebar kencang di telinga. Paviliun belakang ternyata sebuah bangunan kecil nan elegan dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit, memperlihatkan sosok Seno yang sedang berdiri membelakangi, menatap kolam koi di luar. Dia tidak mengenakan seragam satpam seperti biasa, melainkan kemeja putih lengan panjang yang menempel sempurna di tubuhnya, dan celana hitam bahan yang membuatnya terlihat seperti model di majalah bisnis. Ketika pintu kaca itu terbuka dan langkahku terdengar, Seno berbalik. Wajahnya yang biasanya cerah sekarang terlihat letih, dengan bayangan hitam di bawah mata yang menunjukkan bahwa mungkin dia juga tidak tidur semalaman. "Kau datang," ujarnya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Aku tidak bisa langsung menjawab. Tubuhku terasa dingin meski udara di dalam ruangan hangat dan nyaman. "Aku tidak tahu harus memanggilmu apa sekarang. Seno? Atau Tuan Handoko?" Dia mengerutkan kening, lalu menarik napas panjang. "Aku tetap Seno yang sama, Dinda. Hanya saja kau bukan satpam biasa. Kau anak direktur utama perusahaan tempat kita bekerja. Selama ini kau membohongiku." Suaraku pecah di akhir kalimat, emosi yang kutanam seharian tiba-tiba meluap tanpa bisa kutahan. Seno tidak menyangkal. Dia mengangguk pelan. "Iya, aku anak Pak Handoko. Tapi soal membohongimu, tidak sepenuhnya benar." "Tidak benar? Kau pura-pura jadi satpam selama berbulan-bulan." Dia mendekat, tapi aku segera mundur beberapa langkah. Tangannya terangkat seperti ingin menyentuhku, tapi akhirnya jatuh lagi. "Aku memang bekerja sebagai satpam. Itu nyata."
Aku bangun jam 4 pagi setiap hari, berjaga 12 jam, menangani masalah keamanan. Itu semua nyata, Dinda. Tapi motifmu tidak, tukasku. Ini semua hanya permainan untukmu, kan? Merasakan jadi orang biasa? Menghibur diri dengan melihat betapa konyolnya kami. Orang-orang yang benar-benar harus bekerja keras untuk hidup. Seno menggeleng, matanya menyala. Tidak, aku tidak pernah. Lalu mengapa? Teriakku, tidak peduli lagi apakah orang-orang di rumah utama mendengar. Mengapa kau melakukan semua ini? Diam beberapa saat, Seno akhirnya menarik kursi dan duduk. Wajahnya tiba-tiba terlihat sangat lelah. Ayahku membangun perusahaan dari nol. Dia selalu bilang, untuk benar-benar memimpin, aku harus mengerti setiap lapisan dalam organisasi. Mulai dari yang paling bawah. Dia menatap tangannya sendiri. Aku sudah magang di berbagai divisi, produksi, pemasaran, keuangan, tapi sebagai anak bos, aku selalu diperlakukan spesial. Jadi aku memutuskan untuk menjadi sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan bisnis inti. Menjadi satpam adalah cara bagiku untuk benar-benar melihat perusahaan ini tanpa diketahui siapa aku sebenarnya. Aku tertawa getir. Dan aku bagian dari eksperimenmu juga. Tidak. Dia berdiri lagi, kali ini berhasil memegang tanganku. Orang tuamu yang menjodohkan kita tanpa tahu siapa aku sebenarnya di kantor. Ketika tahu itu kamu, wanita yang selalu tersenyum pada satpam seperti aku, yang selalu memperlakukan semua orang setara. Aku tidak bisa menolak. Matanya berbinar dengan intensitas yang membuatku tergagap. Setiap interaksi kita, setiap percakapan kita, itu semua nyata, Dinda. Aku tidak berpura-pura tertarik padamu. Justru sebaliknya, ini pertama kalinya dalam hidupku seseorang menyukaiku untuk siapa diriku, bukan karena nama belakangku. Aku menarik tanganku perlahan, pikiranku berputar-putar mencerna semua informasi ini. Tapi kau tetap membiarkanku dipermalukan oleh teman-teman kantor. Kau melihat aku berjuang dengan prasangka mereka, sementara kau tahu kebenarannya. Seno menunduk. Aku salah. Aku seharusnya jujur sejak lama. Tapi, suaranya pecah. Aku takut kehilangan caramu memandangiku. Sebagai Seno si satpam, bukan Seno si anak direktur. Di luar, hujan mulai turun lagi, mengetuk-ngetuk atap kaca paviliun seperti irama jantung yang tidak teratur. Aku memandangnya lama, pria yang tiba-tiba menjadi orang asing. Namun entah bagaimana masih memiliki mata yang sama yang selalu membuatku merasa tenang. Aku butuh waktu, akhirnya kukatakan, berbalik menuju pintu. Dinda, tunggu. Tidak sekarang, Seno, atau siapapun namamu. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar, kembali ke hujan yang dingin, membiarkan airnya bercampur dengan air mata yang akhirnya mengalir bebas di pipiku. Kebenaran ini terasa seperti pisau yang mengiris-iris setiap kenangan indah yang pernah kami bagi. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak tahu apakah akan bisa memaafkannya. Atau lebih buruk lagi, apakah aku bisa mempercayainya lagi. Hujan yang mengguyur pondok indah malam itu seakan mencerminkan kekacauan dalam diriku. Butiran air yang deras menghantam kaca depan mobil seakan ingin menembus masuk, menggenangi ruang hatiku yang sudah sesak oleh kebohongan dan pengkhianatan. Jari-jariku menggenggam kemudi dengan kaku, sementara pikiran terus berputar pada wajah Seno. Seno yang bukan siapa-siapa. Seno yang ternyata adalah putra mahkota kerajaan bisnis keluarga Handoko. Aku tidak langsung pulang ke apartemen. Mobilku meluncur tanpa tujuan yang jelas, melewati jalan-jalan sepi yang basah oleh hujan, sementara radio memutar lagu-lagu sedih yang hanya memperparah keadaan. Setiap lampu merah yang kuterjang tanpa sadar seakan menjadi simbol dari semua tanda bahaya yang kuhira selama ini. Tanda-tanda yang sengaja kuabaikan karena terlalu percaya pada ilusi yang kubangun sendiri tentang pria itu.
Ketika akhirnya aku sampai di depan apartemen, tubuhku terasa lelah seperti habis berlari maraton. Lift yang biasanya cepat, malam ini terasa lambat, seakan memberiku waktu untuk merenungkan semua yang baru saja terjadi. Begitu masuk ke dalam unitku, aku melepas sepatu dengan kasar dan langsung menghampuri lemari minuman. Segelas anggur merah dituang sampai hampir tumpah, dan kuhabisi separuhnya dalam sekali teguk. Cairan itu membakar tenggorokanku, tapi tidak bisa membakar rasa sakit yang lebih dalam. Ponsel yang kutinggalkan di mobil akhirnya kucari juga. 5 panggilan tak terjawab dari ibu, 3 pesan dari Lila yang menanyakan kabarku, dan, yang membuat dadaku sesak, 1 pesan dari Seno. Aku tidak meminta maaf karena menjadi diriku sendiri, tapi aku sangat menyesal telah menyakitimu. Jika kau beri aku kesempatan, aku ingin menjelaskan semuanya. Bukan untuk membenarkan tindakanku, tapi agar kau mengerti. Aku melemparkan ponsel ke sofa. Apalagi yang perlu dijelaskan? Bahwa selama ini aku hanya menjadi kelinci percobaan dalam eksperimen sosialnya? Bahwa semua perhatian, semua kehangatan yang ditunjukkannya mungkin hanya bagian dari penelitian lapangan tentang bagaimana orang biasa bereaksi terhadap seorang satpam? Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang terlihat adalah ekspresi terluka Seno saat aku meninggalkannya. Atau mungkin itu ekspresi penyesalan seorang penipu ulung yang ketahuan? Aku tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak masuk kantor. Tubuh dan pikiranku terlalu lelah untuk menghadapi segala pertanyaan dan pandangan sinis yang pasti akan datang setelah kejadian kemarin. Tapi alam tampaknya memiliki rencana lain. Belum juga pukul 9 pagi, bel apartemenku berbunyi. Melalui monitor, kulihat sosok ibu berdiri di depan pintu dengan wajah penuh kekhawatiran. "Dinda, buka pintu. Ibu tahu kau ada di dalam." Dengan menghela napas, aku membuka pintu. Ibu langsung menarikku dalam pelukan sebelum sempat berkata apa-apa. "Kami baru tahu semalam," bisiknya. "Pak Handoko menelepon ayah. Mereka meminta maaf." Aku menarik diri, memandangi ibu dengan mata berkaca-kaca. "Jadi kalian juga tidak tahu?" Ibu menggeleng, wajahnya bercampur antara kaget dan kagum. "Tidak. Pak Handoko bilang itu adalah permintaan Seno. Dia ingin dinilai sebagai pribadi, bukan sebagai anak Handoko." "Aku dipermainkan, Bu." Suaraku pecah. Ibu menarikku ke sofa. Tangannya yang hangat menggenggam erat tanganku yang dingin. "Dinda, coba pikir baik-baik. Apakah selama ini perhatiannya tulus? Apakah sikapnya padamu tulus?" Aku tertegun. Kenangan-kenangan kecil berkelebat. Seno yang selalu mengingatkanku membawa payung saat melihat ramalan hujan. Seno yang diam-diam menukar sepatu hak tinggiku yang rusak dengan yang baru tanpa sepengetahuanku. Seno yang rela menunggu di lobi sampai jam 9 malam hanya untuk memastikan aku pulang dengan aman setelah lembur. Tapi kebohongannya, Bu. Iya, itu salah. Tapi coba lihat dari sudut pandangnya. Ibu berbicara lembut. Dia terjebak antara keinginan untuk mandiri dan takut kehilangan orang yang mungkin benar-benar mencintainya untuk dirinya sendiri. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan dari Seno, tapi dari Lila. "Kau perlu lihat ini." Viral di grup internal kantor. Ditemani ibu, aku membuka link yang dikirim Lila. Sebuah video pendek muncul, diambil dari CCTV lobi kantor. Terlihat Seno, masih berseragam satpam, berdiri di depan sekelompok karyawan yang sedang berkumpul. Suaranya jelas terdengar. "Jadi kepada semua yang selama ini mengolok-olok Dinda karena hubungannya dengan seorang satpam, sekarang kalian tahu kebenarannya. Tapi biar aku perjelas, aku bangga menjadi satpam. Dan aku lebih bangga lagi pada Dinda yang tidak pernah menilai orang dari seragam yang mereka kenakan." Dia melepas topi satpamnya dengan gerakan dramatis.
mulai hari ini, masa jabatanku sebagai satpam selesai. Tapi tekadku untuk memperjuangkan Dinda tidak akan pernah berakhir. Video itu berakhir dengan tepukan dan sorak-sorai beberapa karyawan. Tanganku gemetar memegang ponsel. Ibu memelukku erat. Anakku, kadang cinta datang dengan cara yang tidak terduga. Pertanyaannya sekarang, apakah kau cukup kuat untuk memaafkan dan melihat melampaui semua ini? Air mata mengalir deras di pipiku. Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, di tengah semua kebohongan ini, ada satu kebenaran yang tidak bisa kupungkiri. Perasaanku padanya tidak pernah bohong. Dan itu yang paling menyakitkan. 3 hari berlalu sejak video Seno viral di kantor. 3 hari aku mengurung diri di apartemen, mematikan telepon, menolak semua upaya teman-teman yang ingin menjenguk. Hanya ibu yang kubiarkan masuk, datang setiap sore dengan makanan buatan rumah dan senyum sedih yang mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Di pagi keempat, ketika matahari mulai menyelinap melalui tirai kamarku, aku akhirnya memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur. Tubuhku terasa berat seperti terisi beton, tapi pikiranku sedikit lebih jernih. Aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi, mengamati bayangan wanita dengan mata bengkak dan rambut kusut yang menatap balik. Sudah cukup, bisikku pada pantulan di cermin itu. Ponsel yang akhirnya kuaktifkan kembali langsung berdering tak henti-hentinya. Pesan demi pesan memenuhi layar, kebanyakan dari Lila yang panik karena kantor sedang gempar, beberapa dari rekan kerja yang meminta maaf, dan satu pesan dari nomor tak dikenal yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku akan menunggumu di taman dekat apartemenmu setiap jam 5 sore sampai kau datang. Tidak untuk memaksa, hanya ingin kau tahu bahwa aku serius. Tanganku gemetar memegang ponsel. Jam sekarang menunjukkan pukul 10 pagi. 7 jam lagi. 7 jam untuk memutuskan apakah aku cukup kuat menghadapinya. Ibu datang lebih awal hari itu, membawa bungkusan nasi liwet dan lauk pauk kesukaanku. Matanya berbinar ketika melihatku sudah mandi dan berpakaian rapi. Kau keluar hari ini? Tanyanya penuh harap. Aku mengangguk sambil mengambil sendok. Aku harus memutuskan sesuatu, Bu. Ibu duduk di depanku, wajahnya serius. Ayah sudah bicara panjang lebar dengan Pak Handoko. Mereka ternyata teman sekampus dulu. Aku menahan suapanku di tengah jalan. Dan keluarga mereka sangat menyukaimu. Tapi mereka juga mengerti kalau kau butuh waktu. Seno. Ibu berhenti sebentar, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia tidak tidur sejak kejadian itu. Ayahnya bilang dia seperti orang kesurupan, hanya bekerja dan menunggumu. Perutku mual mendengarnya. Aku tidak ingin Seno menderita, tapi aku juga tidak bisa memaafkannya begitu saja. Ibu tidak akan mempengaruhi keputusanmu, lanjut ibu sambil menyentuh tanganku. Tapi ingat satu hal, di dunia ini sangat sedikit orang yang berani melepaskan privileginya untuk membuktikan sesuatu. Apa yang dilakukannya bodoh, tapi juga cukup mulia. Pukul 4.30 sore. Aku berdiri di depan cermin lagi, memeriksa penampilanku untuk ke-10 kalinya. Gaun sundres biru muda sederhana, rambut yang kuikat longgar, dan sedikit makeup untuk menutupi lingkaran hitam di mataku. Aku ingin terlihat baik tapi tidak seperti terlalu berusaha. Taman itu hanya berjarak 5 menit jalan kaki dari apartemenku. Tempat kecil dengan beberapa bangku kayu dan kolam air mancur mini. Biasanya ramai di akhir pekan tapi sepi di hari kerja seperti ini. Dari kejauhan, aku langsung melihatnya. Seno duduk di bangku paling ujung, mengenakan kemeja putih sederhana yang mengingatkanku pada hari pertama kami bertemu di kafe. Tangannya memegang sesuatu, sebuah buku catatan kecil. Setiap langkahku mendekat terasa seperti berjalan di medan ranjau. Jantungku berdegup begitu kencang sampai aku khawatir bisa terdengar olehnya. Dia baru menyadariku ketika aku sudah berada 3 meter darinya. Seno langsung berdiri,
Wajahnya bersinar haru bercampur harap. "Kau datang," ucapnya. Suaranya serak seolah sudah lama tidak digunakan. Aku tidak langsung duduk. "Aku belum memaafkanmu." Dia mengangguk, tidak terkejut. "Aku tahu. Dan aku tidak akan memintamu untuk memaafkanku hari ini. Lalu untuk apa aku di sini?" Seno menarik napas dalam-dalam sebelum mengulurkan buku catatan itu padaku. "Ini catatan harianku sejak hari pertama kita bertemu. Aku ingin kau tahu apa yang benar-benar ada di pikiran dan hatiku selama ini. Tanpa filter, tanpa kebohongan." Aku menerima buku itu dengan tangan gemetar. Halaman pertama terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan tulisan tangannya yang rapi dengan tanggal 2 bulan lalu. Hari ini aku bertemu dengannya. Dinda. Perempuan yang selalu tersenyum pada satpam seperti aku. Orang tuanya menjodohkan kami tanpa tahu. Permainan yang sedang kulakukan. Aku harus membatalkan semuanya. Ini tidak adil untuknya. Tapi ketika dia duduk di depanku hari itu, menatapku dengan mata penuh kejujuran, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin seseorang mengenal yang sesungguhnya. Bukan Seno Handoko si anak bos, tapi Seno, manusia biasa dengan segala kekurangannya. Aku membalik halaman berikutnya, lalu berikutnya lagi. Setiap kata, setiap kalimat adalah potongan jiwa yang telanjang. Rasa takutnya ketika pertama kali menyukaiku, pergumulan batinnya setiap kali aku bercerita tentang ejekan teman-teman kantor, bahkan momen-momen kecil yang tidak pernah kusadari. Seperti hari ketika ia dengan sengaja menukar tempat jaga hanya untuk memastikan aku tidak kehujanan. Ketika akhirnya aku menatapnya lagi, air mata sudah mengalir di kedua pipiku. "Kenapa tidak kau katakan saja sejak awal?" Seno berlutut di depanku, tangannya tidak berani menyentuhku. "Karena aku takut. Takut kehilangan caramu memandangku, seperti manusia biasa yang layak dicintai. Di matamu, aku bukan sekadar anak Handoko atau satpam biasa. Aku hanya Seno." Angin sore berhembus pelan, membawa wangi bunga melati dari semak di dekat kami. Di kejauhan, suara anak-anak bermain dan tawa riang mereka terdengar kontras dengan ketegangan di antara kami. Aku menutup buku catatan itu dengan perlahan. "Aku butuh waktu, Seno. Tidak bisa hari ini, tidak bisa besok. Mungkin butuh berminggu-minggu sebelum aku benar-benar bisa mempercayaimu lagi." Dia mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. "Aku mengerti. Dan aku akan menunggu. Tidak dengan limusin atau harta orang tuaku, tapi dengan kesabaran dan ketulusan yang seharusnya dari awal kununjukkan padamu." Saat aku berdiri untuk pergi, Seno tidak mencoba menahanku. Tapi dia berkata satu hal yang membuatku berhenti. "Dinda, aku tidak menyesali satu detik pun menjadi satpam kantormu. Karena itu yang membawaku padamu. Dan aku akan melakukan semuanya lagi. Kebohongan, kesulitan, rasa malu, asalkan akhirnya tetap bertemu denganmu." Aku tidak menoleh, tidak bisa. Tapi sambil berjalan menjauh, aku menggenggam erat buku catatan itu ke dada. Dan untuk pertama kalinya sejak seminggu terakhir, ada secercah harapan yang mulai bersinar di antara reruntuhan hati yang hancur. Mungkin, hanya mungkin, kami bisa memperbaiki ini. Tapi harus dengan caranya sendiri, dan waktunya sendiri. Matahari baru saja terbit ketika telepon rumahku berdering memecah kesunyian pagi. Aku mengerang sambil meraih handphone di meja samping tempat tidur. Pikiran masih berkabut oleh tidur yang tidak nyenyak semalaman. Nomor yang terpampang di layar membuatku langsung terjaga sepenuhnya. Sebuah nomor asing dengan kode wilayah yang sangat eksklusif. "Halo?" Suaraku serak, masih dipenuhi rasa waspada. "Selamat pagi, Dinda. Ini Nyonya Handoko." Suara di seberang sana terdengar halus namun penuh wibawa, seperti bel yang terbuat dari kristal. "Maaf mengganggumu di pagi hari. Bisakah kita bertemu untuk sarapan?" Jantungku langsung berdegup kencang.
Tangan yang memegang telepon sedikit gemetar. Ibunya Seno. Wanita yang selama ini hanya kulihat dari jauh di acara-acara perusahaan. Selalu berdiri anggun di samping suaminya yang powerful. Sarapan? Kagetku. Otak masih berusaha mencerna situasi ini. Jam 9 di The Majestic? Mobil akan menjemputmu pukul 8:30. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang terdengar seperti undangan, tapi sebenarnya adalah pernyataan yang tidak bisa ditolak. Sebelum sempat menjawab, telepon sudah ditutup. Aku terduduk di tepi tempat tidur, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ibunya Seno ingin bertemu. Tanpa Seno, ini pasti tidak akan berakhir baik. The Majestic Hotel adalah salah satu tempat paling mewah di Jakarta, dengan lobi yang lebih mirip istana Eropa daripada sebuah hotel. Ketika mobil hitam berjendela gelap itu mengantarku ke depan pintu masuk, seorang staf langsung menyambut dan memanduku ke lift khusus menuju restoran di lantai paling atas. Nyonya Handoko sudah duduk di meja paling ujung dengan pemandangan kota yang spektakuler di belakangnya. Di usianya yang mungkin sudah mid-50-an, dia tetap cantik dengan rambut hitam pendek yang rapi dan gaun Chanel yang sederhana tapi elegan. Ketika aku mendekat, dia berdiri dengan anggun, tangannya yang halus terbuka untuk menyambut tanganku. "Dinda, akhirnya kita bertemu secara resmi," ucapnya dengan senyum yang tidak cukup sampai ke matanya. "Terima kasih sudah datang." Aku berusaha tersenyum balik, tapi rasanya seperti otot wajahku membeku. "Terima kasih atas undangannya, Nyonya Handoko. Panggil saja Ibu Maya," katanya sambil mempersilakan aku duduk. Pelayan langsung menghampiri dengan menu sarapan mewah, semua hidangan impor yang bahkan namanya asing bagiku. Aku memesan teh dan croissant saja, perut terlalu berdebar untuk menerima makanan berat. "Kau pasti bertanya-tanya mengapa aku memanggilmu hari ini," Ibu Maya mulai setelah pelayan pergi. Jemarinya yang ramping memainkan sendok perak kecil di sebelah gelasnya. Aku mengangguk pelan, memilih untuk diam dan membiarkannya berbicara. Dia menghela napas tipis. "Anakku, Seno, tidak pernah seperti ini sebelumnya." Matanya yang tajam memandangku langsung. Sejak kejadian minggu lalu, dia tidak mau pulang ke rumah, menolak semua panggilan dari ayahnya, bahkan mengancam akan mengundurkan diri dari perusahaan jika kami ikut campur. Aku terkejut mendengar ini. Seno selalu terlihat begitu dekat dengan keluarganya dalam beberapa kesempatan yang kulihat. "Ibu mengerti kenapa kau marah," lanjutnya, suaranya tiba-tiba lebih lembut. "Tapi sebagai seorang ibu, aku mohon padamu, berilah dia kesempatan untuk menjelaskan." Aku menatap teh di hadapanku yang mulai dingin. "Ibu Maya, ini bukan sekadar masalah penjelasan. Selama berbulan-bulan, Seno membiarkan aku dipermalukan, diejek karena memilih seorang satpam. Dia melihat aku berjuang dengan prasangka orang-orang, sementara dia tahu kebenarannya." Ibu Maya mengangguk, wajahnya menunjukkan pemahaman yang mengejutkan. "Kau benar untuk marah. Tapi izinkan aku bercerita tentang Seno kecil." Dia memandang ke kejauhan, seolah melihat sesuatu di balik jendela. Sejak usia 6 tahun, Seno sudah tahu dia akan mewarisi perusahaan besar. Setiap temannya mendekati karena nama belakangnya. Setiap prestasinya dianggap karena privilege. Di SMA, seorang guru bahkan dengan terang-terangan bilang dia tidak perlu belajar keras karena masa depannya sudah dijamin. Tangannya menggenggam gelas lebih erat. Ketika dia memutuskan untuk merintis dari bawah, kami pikir itu hanya fase. Tapi ternyata dia serius. Benar-benar ingin membuktikan bahwa dia bisa mandiri tanpa nama Handoko. Aku menelan ludah, mulai mengerti sedikit. Tapi kenapa harus berbohong? Kenapa tidak jujur dari awal? Karena itulah satu-satunya cara dia bisa yakin seseorang mencintainya untuk dirinya sendiri, jawab Ibu Maya dengan suara bergetar halus. "Dan kau adalah orang pertama yang berhasil melewati ujiannya."
Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tas Hermesnya dan menggesernya ke arahku. Ini adalah surat dari Seno. Dia tidak tahu aku akan menemuimu hari ini. Aku hanya tidak tahan melihat anakku menderita seperti ini. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di atas kertas berkualitas tinggi itu, tertulis namaku dengan tulisan tangan Seno yang rapi. Sebagai seorang ibu, Ibu Maya melanjutkan sambil berdiri, menandakan pertemuan kita sudah selesai. Aku hanya ingin anakku bahagia. Dan entah mengapa, aku yakin kebahagiaannya ada di tanganmu. Dia meninggalkanku di meja itu dengan amplop yang belum kubuka, pemandangan megah Jakarta di bawah, dan pikiran yang lebih kacau dari sebelumnya. Ketika akhirnya aku membuka surat itu, isinya sederhana tapi menusuk. Dinda, aku tidak memintamu untuk kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa setiap hari sejak kita berpisah, aku bekerja sebagai staf junior di divisi terendah perusahaan ayahku. Tidak ada privilege, tidak ada perlakuan khusus. Aku ingin merasakan sepenuhnya bagaimana hidup tanpa nama Handoko. Jika suatu hari kau memutuskan untuk memberiku kesempatan, aku akan menjadi orang yang lebih pantas untukmu. Jika tidak, aku akan menghormati keputusanmu. Tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah, aku mencintaimu. Baik sebagai satpam, sebagai staf junior, atau sebagai Seno Handoko yang sebenarnya. Selamanya. Seno. Air mata menetes di atas kertas itu, membuat tintanya sedikit melebar. Di luar jendela, Jakarta bersinar terang di bawah matahari pagi, sibuk dengan urusannya sendiri, tidak peduli dengan pergolakan hati seorang wanita yang terjebak antara kemarahan dan cinta. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berantakan, aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ada cinta yang cukup kuat untuk mengalahkan semua kebohongan ini? Atau lebih penting lagi, apakah aku cukup kuat untuk memaafkan? Seminggu setelah pertemuan dengan Ibu Maya, aku kembali ke kantor dengan perasaan campur aduk. Lift yang membawaku ke lantai kantor terasa lebih sempit dari biasanya, seolah ikut memprotes keputusanku untuk kembali ke rutinitas. Ketika pintu terbuka, beberapa rekan kerja yang melihatku langsung berhenti berbicara. Senyum palsu mereka lebih transparan dari kaca jendela di belakang mereka. Selamat pagi, Dinda. Sapa Burina dari divisi pemasaran dengan nada manis yang berlebihan. Kami kira kau sudah resign. Aku memaksakan senyum tipis. Hanya cuti beberapa hari. Lila menyelamatkanku dengan segera menarik lenganku ke pantry. Akhirnya kau kembali. Kantor ini sudah seperti kuburan tanpa kehadiranmu, bisiknya sambil menyodorkan kopi kesukaanku yang sudah disiapkan. Mataku langsung berkaca-kaca. Selama ini aku terlalu sibuk dengan kesedihanku sendiri, sampai lupa bahwa masih ada orang yang benar-benar peduli. Makasih, Lil. Dia menepuk pundakku. Sudah dengar kabar terbaru? Aku menggeleng. Tidak yakin apakah ingin tahu. Lila menurunkan suaranya. Seno benar-benar bekerja sebagai staf junior di divisi logistik sekarang. Gajinya bahkan lebih rendah dari satpam. Katanya karena dia menolak semua tunjangan keluarga. Perutku berdegung kencang mendengar itu. Serius? Iya. Temanku di HRD bilang Seno datang melamar secara formal, lengkap dengan ijazah dan surat lamaran. Interviewnya seperti karyawan biasa. Lila mengedipkan mata. Dan tebak apa? Dia dapat nilai terbaik sepanjang sejarah interview perusahaan. Aku menyeruput kopi untuk menyembunyikan gejolak di dalam. Kenapa Seno melakukan semua ini? Apakah hanya untuk membuktikan sesuatu padaku? Atau karena dia benar-benar ingin berubah? Sepanjang hari, pikiranku terus melayang ke divisi logistik di lantai dasar. Beberapa kali aku hampir mengambil lift ke bawah, tapi selalu mengurungkan niat di detik terakhir. Apa yang akan kukatakan padanya? Bagaimana harus bersikap? Ketika jam makan siang tiba, aku memutuskan untuk makan di taman kecil belakang kantor.
tempat yang biasanya sepi di jam-jam sibuk. Tapi hari ini, taman itu sudah ada penghuninya. Dari kejauhan, aku melihat Seno duduk sendirian di bangku kayu, asyik menyantap nasi bungkus sederhana sambil memeriksa dokumen di pangkuannya. Dia mengenakan kemeja putih polos yang sudah agak kusut, celana hitam biasa, dan sepatu kantor sederhana. Penampilan yang jauh dari citra anak bos yang melekat padanya. Aku berdiri terpaku di balik pintu kaca, tidak berani maju tapi juga tidak bisa mengalihkan pandangan. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya sekarang, bukan hanya pakaiannya, tapi seluruh aura yang dipancarkannya. Seno yang dulu sebagai satpam selalu terlihat percaya diri, sementara Seno yang sekarang terlihat lebih manusiawi, lebih rapuh. Tanpa kusadari, kakiku sudah melangkah mendekat. Suara sepatuku menginjak kerikil membuatnya menoleh. Dan ketika matanya bertemu dengan mataku, waktu seakan berhenti. "Dinda," ucapnya pelan, seperti takut aku akan menghilang jika dia bersuara terlalu keras. Kau benar-benar bekerja di sini," kataku, menyatakan fakta yang sudah jelas. Dia mengangguk, menutup dokumen di pangkuannya. "Divisi logistik, bagian administrasi gudang." "Kenapa?" Seno menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Karena aku ingin memahami rasanya benar-benar merintis dari bawah. Tanpa kebohongan, tanpa topeng." Matanya yang jernih menatapku langsung. "Dan karena aku berhutang padamu kejujuran yang seutuhnya." Angin sore berhembus pelan, membawa wangi bunga Kamboja dari pohon di dekat kami. Aku melihat dokumen di pangkuannya, formulir permohonan pelatihan karyawan yang harus disetujui oleh 3 atasan berbeda. "Kau harus melalui prosedur seperti karyawan lain?" tanyaku, tidak bisa menyembunyikan keheranan. "Setiap langkahnya," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Bahkan atasan langsungku tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku menggunakan nama tengah ibuku di dokumen resmi." Aku terdiam, mencerna semua informasi ini. Ini bukan lagi sandiwara atau permainan. Seno benar-benar sedang membuktikan sesuatu, bukan hanya padaku tapi juga pada dirinya sendiri. "Suratmu," ujarku tiba-tiba, "yang Ibu Maya berikan." Aku membacanya. Dia menegakkan posturnya, wajahnya berubah serius. "Dan aku belum punya jawaban," kataku jujur. "Tapi, aku menghargai usahamu." Itu bukan pengampunan, bukan janji untuk memulai kembali. Tapi dari cara matanya bersinar, seolah kata-kataku sudah lebih dari cukup. "Terima kasih," bisiknya. "Itu lebih dari yang kuharapkan." Ketika aku berbalik untuk pergi, dia memanggil namaku sekali lagi. "Dinda, aku tidak akan mengejarmu atau memaksamu memutuskan sesuatu. Tapi jika suatu hari kau ingin bicara, aku akan ada." Di sepanjang jalan kembali ke meja kerjaku, dadaku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Mungkin belum saatnya untuk memaafkan, belum waktunya untuk melupakan. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai melihat secercah kemungkinan bahwa di balik semua kebohongan, mungkin ada cinta yang cukup tulus untuk diperjuangkan. Dan yang lebih penting, aku mulai memahami bahwa Seno bukanlah satu-satunya yang perlu belajar jujur dalam hubungan ini. Aku juga harus jujur pada diriku sendiri, bahwa di antara semua kemarahan dan kekecewaan, masih ada perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 2 minggu terakhir, aku pulang dengan senyum kecil di wajah. Dan meski masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, satu hal sudah jelas. Kami berdua sedang belajar. Dia belajar tentang kejujuran, dan aku belajar tentang makna memaafkan. Hari-hari berikutnya di kantor terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Setiap langkah harus diukur, setiap gerakan diawasi. Aku mulai menyadari bahwa ruang kerjaku yang biasa terasa nyaman kini dipenuhi oleh tatapan penasaran rekan-rekan yang sepertinya tak pernah lelah mengamati setiap interaksiku. Meski yang terjadi hanyalah sekadar sapaan biasa di depan lift atau antrian di pantry. Pagi itu,
Ketika aku sedang asyik menyusun laporan triwulan, email dari sekretaris direktur tiba-tiba muncul di layar komputer. Isinya singkat tapi membuat jari-jariku membeku di atas keyboard. Direktur Handoko meminta kehadiran Anda di ruang rapat utama pukul 14. Agenda, pembahasan proyek khusus. Aku membaca ulang pesan itu 3 kali, mencoba mencari petunjuk tersembunyi. Selama 5 tahun bekerja di perusahaan ini, aku belum pernah sekalipun dipanggil langsung oleh direktur utama. Pikiranku langsung melayang ke Seno. Apakah ini ada hubungannya dengan kami? Apakah aku akan dipecat karena dianggap mengganggu konsentrasi putra semata wayangnya? Lila yang melihat wajah pucatku segera menghampiri. Ada apa? Kau terlihat seperti baru melihat hantu. Aku memutar layar komputerku ke arahnya. Aku dipanggil Pak Handoko. Wah. Mata Lila berbinar. Ini kesempatan emas, Din. Jangan terlihat gugup. Anggap saja seperti meeting biasa. Tapi ini bukan meeting biasa. Ini adalah Ayah Seno. Orang yang hidupnya baru saja kuganggu dengan menolak putranya. Jam 13.55, aku sudah berdiri di depan pintu ruang rapat utama dengan tangan yang sedikit lembab dan detak jantung yang sepertinya bisa didengar sampai lantai bawah. Setelah menarik napas dalam-dalam, kuangkat tangan dan mengetuk pintu. Masuk. Suara itu, dalam dan berwibawa, membuat bulu kuduku berdiri. Ruangan yang luas itu ternyata hanya diisi oleh satu orang. Pak Handoko sendiri, duduk di ujung meja rapat panjang dengan setumpuk dokumen di depannya. Silakan duduk, Dinda, ujarnya tanpa mengangkat pandangan dari dokumen yang sedang dibacanya. Aku memilih kursi di posisi tengah, tidak terlalu dekat sehingga terlihat lancang, tapi juga tidak terlalu jauh yang bisa dianggap tidak sopan. Ruangan ini tiba-tiba terasa sangat besar dan aku sangat kecil. Pak Handoko akhirnya menutup dokumennya dan mengangkat wajah. Di usia pertengahan 50-an, dia masih tampak gagah dengan rambut hitam yang mulai beruban di pelipis dan kacamata frameles yang menambah kesan intelektual. Tapi yang paling mengejutkan, matanya persis seperti Seno. Kau pasti bertanya-tanya mengapa aku memanggilmu hari ini. Mulainya, suaranya datar tanpa emosi yang bisa kubaca. Aku mengangguk pelan, memilih untuk diam. Dia mengeluarkan sebuah map dan menggesernya ke arahku. Ini adalah proyek baru kami, kemitraan dengan perusahaan Jepang. Nilainya setara dengan 30% pendapatan perusahaan tahun lalu. Dengan hati-hati, aku membuka map tersebut. Isinya adalah dokumen proyek rahasia yang biasanya hanya bisa diakses oleh level direksi. Aku ingin kau yang memimpin tim ini, ujarnya tiba-tiba. Aku nyaris tersedak udara. Saya, Pak. Kau lulusan terbaik dari kampusmu, memiliki rekam jejak bagus di sini, dan menguasai bahasa Jepang. Ada alasan untuk tidak memilihmu. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku waspada. Ini bukan sekadar pemberian proyek, ini adalah ujian. Aku bisa merasakannya. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak, jawabku hati-hati. Tapi saya ingin bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan Seno? Dia tidak langsung menjawab. Tangannya yang besar memainkan pena di atas meja dengan ritme teratur sebelum akhirnya berbicara. Jujur? Iya. Dadaku sesak. Jadi memang ini tentang hubunganku dengan putranya. Tapi bukan seperti yang kau pikirkan, lanjutnya. Ini bukan hadiah atau hukuman. Ini ujian. Ujian apa, Pak? Untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Matanya yang tajam menatapku seperti bisa melihat langsung ke dalam pikiran. Aku perlu tahu apakah kau mencintai anakku untuk dirinya sendiri, atau karena posisinya sebagai calon penerus perusahaan ini. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Proyek besar ini adalah jebakan. Jika aku menerimanya dengan gegabah,
Aku akan dianggap hanya memanfaatkan hubungan dengan Seno. Jika menolak, aku dianggap tidak percaya diri. Pak Handoko, aku mulai dengan suara yang lebih stabil dari yang kurasakan. Saya menghargai kesempatan ini sebagai profesional. Tapi izinkan saya bertanya, apakah saya akan mendapat proyek ini jika tidak ada hubungan khusus dengan Seno? Senyum tipis muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Pertanyaan yang bagus. Jawabannya, belum tentu. Tapi bukan karena faktor Seno, tapi karena proyek ini membutuhkan seseorang yang berani bertanya seperti itu. Dia berdiri, menandakan pertemuan kita selesai. Pertimbangkan tawaranku. Tim akan dibentuk minggu depan, dengan atau tanpamu. Ketika aku berbalik menuju pintu, suaranya kembali menghentikanku. Oh, dan Dinda. Seno tidak tahu tentang pertemuan kita hari ini. Ini murni inisiatifku sebagai direktur dan sebagai seorang ayah. Sepanjang sisa hari itu, pikiranku tidak bisa lepas dari pertemuan tadi. Ketika jam pulang tiba, aku memutuskan untuk berjalan kaki ke taman dekat kantor, tempat yang sama di mana Seno dan aku bertemu beberapa hari sebelumnya. Aku duduk di bangku kayu yang sama, memandangi burung-burung gereja yang bertengkar memperebutkan remah-remah makanan. Proyek Pak Handoko adalah kesempatan besar bagi karierku. Tapi menerimanya berarti aku harus berinteraksi lebih intens dengan keluarga Handoko. Apakah aku siap untuk itu? Tempat favoritmu sekarang. Suara itu membuatku terkejut. Seno berdiri 2 meter dariku, tangan di saku celana. Wajahnya teduh di bawah sinar matahari sore. Aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini, ucapku, berusaha terdengar biasa saja. Dia duduk di ujung bangku yang lain, menjaga jarak yang sopan. Aku sering lewat sini sepulang kerja. Hari ini kebetulan melihatmu. Diam sejenak. Kemudian tiba-tiba dia bertanya, "Ayah memanggilmu hari ini?" Aku menoleh tajam ke arahnya. "Kau tahu?" Tidak detail. Hanya bahwa dia tertarik dengan kemampuan profesionalmu. Seno memandang lurus ke depan. Aku tidak akan ikut campur, apapun keputusanmu nanti. Itu janjiku. Ada sesuatu yang tulus dalam nada suaranya yang membuat hatiku meleleh sedikit. Aku masih memikirkannya. Wajar. Dia mengangguk. Ini keputusan besar. Matahari mulai tenggelam, mengecat langit dengan warna jingga dan ungu. Dalam keheningan itu, tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Baik Seno maupun ayahnya sama-sama memberiku ruang untuk memilih. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Hanya kepercayaan. Kau tahu, ujarku tiba-tiba, selama ini aku marah karena merasa dibohongi. Tapi sekarang aku sadar, mungkin aku juga perlu jujur pada diriku sendiri. Seno menatapku, matanya penuh pertanyaan. Aku takut, Seno. Takut kalau semua ini, perasaan kita, hanyalah ilusi. Takut kau akan kembali menjadi orang asing yang kukenal 2 minggu lalu. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa segalanya akan sempurna, Dinda. Tapi yang bisa kujanjikan adalah kejujuran dari sekarang. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Ketika makin gelap, kami berdua tetap duduk di bangku itu. Tidak lagi sebagai mantan satpam dan karyawan biasa, bukan sebagai anak direktur dan staf junior, tapi hanya sebagai Seno dan Dinda, 2 orang yang masih belajar tentang kepercayaan, dan mungkin, hanya mungkin, mulai menemukan jalannya kembali. Matahari pagi menyinari meja kerjaku ketika aku menandatangani dokumen penerimaan proyek baru dari Pak Handoko. Tinta pulpen baru saja kering ketika Lila sudah bergegas menghampiri dengan wajah berbinar dan segelas kopi panas di tangan. "Jadi kau menerimanya?" bisiknya penuh semangat, menarik kursi di sampingku tanpa menunggu undangan. Aku mengangguk pelan, menatap dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Ini kesempatan besar untuk karierku. Akan bodoh kalau menolak. Lila mengerutkan kening.
Tapi aku tahu ini juga ujian. Pak Handoko ingin melihat apakah aku benar-benar profesional, atau hanya memanfaatkan hubungan dengan Seno. Sebelum Lila sempat menjawab, suara tawa dari pantry membuat kami menoleh. Sekelompok karyawan dari divisi pemasaran sedang berkumpul, sesekali melirik ke arahku dengan senyum sinis. Jangan hiraukan mereka. Lila menggigit bibir bawahnya. Mereka cuma iri karena kau dapat proyek besar. Tapi mengabaikan ternyata tidak semudah itu. Sepanjang hari, aku merasakan tatapan tajam dan bisik-bisik yang berhenti setiap kali aku mendekat. Di lift, Burina dari pemasaran dengan sengaja berbicara lantang tentang koneksi istimewa yang dibutuhkan untuk mendapatkan promosi cepat. Ketika makan siang, aku menyendiri di meja paling pojok kantin, berusaha fokus pada dokumen proyek. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Dinda, boleh aku bergabung? Aku terkejut melihat Pak Arif, atasan langsungku, berdiri dengan nampan makanannya. Tentu saja, Pak. Dia duduk dengan tenang, memotong ayam goreng di piringnya dengan hati-hati sebelum berbicara. Aku dengar kau dapat proyek baru dari direktur utama. Ya, Pak. Tentang kemitraan dengan perusahaan Jepang. Kau tahu kenapa aku menikah dengan istriku? Tanyanya tiba-tiba, membuatku tersedak minuman. Aku menggeleng, bingung dengan arah percakapan ini. Karena dia satu-satunya yang tidak peduli aku ini kepala divisi atau office bal. Lanjutnya dengan senyum kecil. Dia mencintaiku untuk siapa aku, bukan untuk apa yang aku miliki. Mataku berkaca-kaca tiba-tiba. Pak Arif. Perusahaan ini penuh dengan orang-orang yang ingin naik dengan menginjak orang lain. Ujarnya sambil menatapku langsung. Jangan biarkan mereka meragukan kemampuanmu hanya karena kebetulan kau dekat dengan keluarga Handoko. Dia berdiri, meninggalkan aku dengan pemikiran baru. Oh, dan Dinda? Aku memilihmu untuk proyek ini karena kau memang yang terbaik. Titik. Sore itu, ketika aku turun ke lantai dasar untuk mengambil dokumen dari arsip, aku tidak sengaja melihat Seno sedang bekerja di gudang logistik. Dia terlihat berbeda, seragam biru tua yang rapi, rambut sedikit berdebu, dan wajah yang berkeringat. Tapi yang paling mencolok adalah caranya berinteraksi dengan rekan-rekannya. Santai, akrab, seperti benar-benar bagian dari tim. Ketika dia menoleh dan melihatku berdiri di sana, senyum kecil muncul di wajahnya sebelum dia kembali fokus pada pekerjaannya. Tidak ada pendekatan, tidak ada percakapan. Dia benar-benar menghormati batasanku. Tapi saat aku berbalik untuk pergi, salah seorang karyawan gudang dengan sengaja berbicara keras. Wah, si jagoan dapat kunjungan spesial nih. Suara tawa kecil menyebar. Seno langsung menegur mereka. Jangan begitu. Kami cuma teman. Teman apa? Masa teman biasa dikasih proyek jutaan dolar? Sergah yang lain. Aku berjalan cepat keluar. Tapi kata-kata itu terus mengikutiku seperti bayangan. Inilah yang paling kutakuti. Di mata orang lain, prestasiku akan selalu diragukan karena hubunganku dengan Seno. Ketika lift menuju lantai kantorku terbuka, aku bertemu langsung dengan Burina yang sedang asyik mengobrol dengan dua sekretaris direksi. Oh, Dinda, sambutnya dengan nada manis yang palsu. Kami baru saja membicarakan proyek barumu. Pasti butuh banyak persiapan ya? Untung kau punya akses khusus ke sumber daya perusahaan. Tanganku mengepal di sisi tubuh, tapi aku memaksakan senyum. Justru karena itu saya akan bekerja 2 kali lebih keras, Burina, agar tidak ada yang meragukan hasilnya. Lift terbuka di lantai tujuan, dan aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Tapi di balik penampilan percaya diri itu, hatiku berdarah. Malam itu, di apartemenku yang sunyi, aku berdiri lama di depan cermin, mempertanyakan semua keputusanku. Apakah aku cukup kuat menghadapi semua ini?
Apakah proyek ini sepadan dengan segala pandangan sinis dan bisik-bisik yang akan terus mengikutiku? Dan yang paling penting, apakah hubungan dengan Seno, apapun bentuknya nanti, akan pernah bisa terlepas dari bayang-bayang nama besar keluarganya? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, besok pagi, aku akan masuk kantor seperti biasa. Akan kukerjakan proyek ini sebaik mungkin. Dan mungkin, perlahan-lahan, aku akan belajar tidak peduli pada apa kata orang. Karena seperti kata Pak Arif, aku mendapatkan ini karena kemampuan, bukan karena koneksi. Dan itu yang harus kubuktikan, pertama-tama pada diriku sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak proyek kerjasama dengan perusahaan Jepang resmi dimulai. 6 bulan yang penuh dengan kerja keras, tantangan, dan lebih banyak lagi pandangan sinis dari rekan-rekan kantor. Tapi hari ini, ketika aku berdiri di podium ruang konferensi utama dengan presentasi final yang sukses di hadapan seluruh direksi dan tim dari Jepang, semua perjuangan itu terasa sepadan. Pak Handoko sendiri yang berdiri memberikan aplaus terakhir. Wajahnya yang biasanya sulit terbaca sekarang jelas-jelas menunjukkan kebanggaan. Presentasi yang brilian, Dinda. Mereka sangat terkesan, ujarnya sambil menjabat tanganku erat. Dari sudut mata, aku melihat Seno berdiri di belakang barisan direksi. Dia mengenakan kemeja biru muda yang membuat matanya terlihat lebih terang. Dan senyum kecil di wajahnya adalah satu-satunya pengakuan bahwa ada hubungan khusus di antara kami. Selama 6 bulan ini, kami memilih untuk menjaga segala sesuatunya secara profesional di kantor. Tidak ada percakapan pribadi, tidak ada kontak yang tidak perlu. Tapi di luar jam kerja, perlahan-lahan kami mulai membangun kembali kepercayaan yang sempat hancur. Ketika acara selesai dan para tamu mulai berpamitan, Pak Handoko menahan langkahku. Dinda, ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan. Dia mengajakku ke ruang kerjanya yang luas, di mana sebuah dokumen sudah terbentang di atas meja. Ini adalah tawaran posisi sebagai Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Asia Pasifik. Berbasis di Tokyo selama 2 tahun pertama. Udara di paru-paru seakan hilang. Ini adalah promosi besar. Jenjang karir yang biasanya butuh 10 tahun untuk dicapai. Pak Handoko, saya. Dengarkan dulu, potongnya lembut. Aku menawarkan ini bukan karena Seno, tapi karena kau memang yang terbaik untuk posisi ini. Tapi aku juga harus jujur. Ini akan menjadi ujian terbesar untuk hubungan kalian berdua. Aku menatap dokumen itu, mencerna implikasinya. 2 tahun di luar negeri. Jarak ribuan kilometer. Hubungan yang baru saja mulai pulih. Boleh saya waktu untuk memikirkannya? Dia mengangguk. Tentu. Tapi ada satu orang yang harus kau ajak bicara dulu. Kafe Taman Merah, tempat pertama kali kami bertemu, terlihat sama persis seperti setahun yang lalu. Hanya kali ini, Seno sudah duduk menungguku di meja yang sama. 2 cangkir kopi mengepulkan uap di antara kami. Selamat untuk presentasimu, ujarnya segera setelah aku duduk. Ayah bilang tim Jepang sangat terkesan. Aku tersenyum, menikmati aroma kopi yang familiar. Berkat dukungan banyak orang, termasuk masukanmu tentang budaya bisnis mereka. Diam sejenak. Kemudian aku menarik napas dalam-dalam. Ayahmu menawarkanku posisi di Tokyo. Seno tidak terkejut. Aku tahu. Dia sudah bicara padaku. Dan dukunganku sepenuhnya ada di belakangmu, jawabnya tanpa ragu. Ini kesempatan emas untuk kariermu. Aku memandanginya lama. Apa kau tidak khawatir? Dengan jarak dan semua yang sudah kita lewati. Dia meraih tanganku di atas meja, sentuhan pertama yang berani di tempat umum sejak skandal kami pecah. Dinda, aku sudah mempelajari satu hal penting selama setahun terakhir. Cinta yang tulus tidak akan rapuh karena jarak. Dan setelah semua kebohongan di awal hubungan kita berhutang pada diri sendiri untuk memberikan yang terbaik satu sama lain.
meski itu berarti harus berjauhan. Mataku berkaca-kaca. Kau benar-benar berubah, Seno. Kita berdua berubah, balasnya lembut. Kau belajar memaafkan, aku belajar jujur. Dan mungkin itulah yang seharusnya terjadi sejak awal. Kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri sebelum memutuskan untuk bersama. Di luar jendela kafe, bunga-bunga di taman mulai bermekaran, menandakan datangnya musim semi. Seperti hubungan kami yang menemukan jalan baru setelah melewati musim dingin yang panjang. Jadi kau akan menerima tawaran itu? Tanyanya. Aku mengangguk, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Aku ingin kita mulai dengan benar. Bukan dengan kebohongan, bukan dengan rahasia. Aku mengeluarkan amplop kecil dari tas dan menggesernya ke arahnya. Buka. Seno membuka amplop itu dengan hati-hati, dan sebuah tiket pesawat jatuh ke tangannya. Tiket pulang pergi ke Tokyo untuk bulan depan. Liburan musim panas. Jelasku. Kalau kau mau, bisa kau gunakan tiket itu untuk mengunjungiku. Dan kita bisa jalan-jalan melihat bunga sakura bersama. Senyumnya saat itu, lebar, tulus, dan penuh cahaya, adalah jawaban yang lebih jelas dari kata-kata apapun. Tapi ini bukan janji, lanjutku cepat. Kita akan mengambilnya perlahan. Satu langkah demi satu langkah. Dia mengangguk, matanya berbinar. Satu langkah demi satu langkah, ulangnya. Dan ketika tangannya menggenggam tanganku lebih erat, aku tahu bahwa perjalanan kami mungkin tidak akan pernah mudah. Dengan jarak, dengan reputasi, dengan segala tantangan yang pasti akan datang. Tapi setelah semua badai yang kami lewati, satu hal yang pasti, kami akhirnya memulai dari tempat yang seharusnya. Dengan kejujuran, saling percaya, dan cinta yang tulus tanpa syarat.